Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk berkahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh hafiz kita, yaitu Ananda Muhammad Naja Hudia Afifur Rahman Agus Pian. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Naja kepada Ananda dan kita semua yang mendengarkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Uminda tersayang, yaitu Uminda Profesor Hajah Warni Juwita. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari yang insya Allah diberkati Allah. Bersama kita, di tengah-tengah kita sudah ada yang kita hormati, yang kita banggakan. Beliau seorang tokoh perjuangan Islam, tokoh kejuangan insya Allah. Seorang guru bangsa insya Allah. Seorang pejuang insya Allah. Beliau dalam singkatan nama beliau selalu disebut Uzma. Tidak salah? Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Kalau dalam bahasa Lombok izin Ustadz Tuan Guru nggih, insyaallah. Boleh nggih? Boleh. Tuan Guru yang nasional. Bahagia sekali rasanya jamaah laki bini yang tiang hormati, mohon izin tidak menyebut satu persatu nggih, bahwa insya Allah sore hari ini kita akan mendapatkan rizki yang sangat tinggi nilainya, nggih. Rizki ilmu, tausiah, hal-hal yang terkait dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Watawasyaw bil haqqi watawasyaw bis sabri, insyaallah. Izin singkat saja beberapa menit Tuan Guru ingin tiang sampaikan bahwa paguyuban Muslimah NTB insyaallah alhamdulillah dikukuhkan oleh Ustadz Abdul Somad 1 Muharram 1444 Hijrah. Jadi hari ini Paguyuban Muslimah NTB sudah tahun kedua niki. Di dalam Paguyuban Muslimah NTB niki insya Allah ada kira-kira 50 jamaah organisasi muslimah
Muslimah NW, Muslimah NU, Wanita Islam, Aisyah, Al-Irsyad, dan sebagainya. Juga majelis-majelis taklim yang ada di sekitar kota Mataram ini, insya Allah berjumlah 50-an, insya Allah. Dan keberadaan Paguyuban Muslimah NTB niki, Tuan Guru, semata-mata untuk membangun guyub kasih di antara muslimah-muslimah yang ada. Guyub cinta kasih. Jadi berdirinya Paguyuban Muslimah NTB ini adalah semata-mata untuk menjalin silaturahim di antara para muslimah, insya Allah. Dan sampai hari ini kegiatannya memang fokus pada dakwah dan kemanusiaan. Jadi setiap bulan ada kajian. Sampai hari ini yang sifatnya nasional, Paguyuban Muslimah NTB sudah melaksanakan 3 kali kalau tidak salah. Pertama dulu Ustadz Abdul Somad, kemudian yang kedua Dr. Aisyah Dahlan, yang ketiga ada Ustazah Peggy Melati, Foundation Hadijah Kemudian alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Tuan Guru kita Zulkifli Muhammad Ali. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Mungkin yang tidak berpanjang lebar karena waktunya sudah sangat mepet. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan poin-poin penting dari Tuan Guru kita. Jadi demikian jamaah laki bini yang saya hormati. Kemudian Tuan Guru Zulkifli Muhammad Ali yang kita banggakan, Ananda Naja, terima kasih banyak atas kehadirannya. Beliau sudah 2 kali bersama kita, luar biasa menjadi motivasi ibu-ibu ya untuk pendidikan anak-anaknya. Mungkin niki yang bisa tiang sampaikan. Tentu kami terima kasih banyak atas nama Paguyuban Muslimah NTB, atas semua, dan tentu terutama kepada Tuan Guru kita Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Mudah-mudahan kami siap mendengar tausiah Tuan Guru, insya Allah. Demikian terima kasih banyak. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Uminda. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah tausiah agama dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Zulkifli Muhammad Ali LCMA. Kepada Ujma dipersilahkan. Sebelum Ujma menyampaikan tausiahnya, saya akan membacakan sekilas tentang Ujma. Beliau adalah dai yang senantiasa mengobarkan semangat dakwah Islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Abuya kelahiran Pariaman 15 November 1974, ini menghabiskan masa kecilnya di bawah naungan pendidikan Muhammadiyah Bengkulu. Sesuai menyelesaikan pendidikannya di wilayah Bengkulu, Abuya Zulkifli melanjutkan pengembaraannya memburu warisan Nabi Muhammad SAW menuju perguruan Tawalib Padang Panjang. Atas izin Allah, berkat doa yang dilantunkan kedua orang tua terkasihnya dan kesungguhan tekad yang menghujan di dalam jiwanya, Zulkifli muda memburu harta karun hasanah keilmuan hingga bumi para nabi.
Abuya yang akrab Abuya yang merupakan ayah kandung dari 21 anak ini hingga kini dipercaya untuk mengemban berbagai amanah, diantaranya mengasuh dan sebagai Ketua Dewan Syariah Yayasan Pendidikan Al-Hufazah, pembina para muallimin dan muallimat, program akademi Asista dan program Parenting Al-Hufaz School, Ketua Wali Amanah dan Pembina di Ma'ahad Mulazamah Al-Hufazah Payakumbuh, mohon maaf. Dan terakhir adalah beliau sebagai pemilik channel YouTube Uzma Media TV Channel. Itu tadi sekilas tentang biodata dari Ujma. Kepada Ujma disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Marilah pertama sekali kita bertahmid dan bersyukur kepada Allah dengan kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Mari Bapak Ibu sama-sama ya kita ucapkan Alhamdulillah. Ulangi, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholih. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat ini minimal satu kali saja dalam satu hari, Allah anggap satu hari itu si hamba yang bersangkutan sudah bersyukur kepada Allah. Itu kalau satu kali, bagaimana kalau sering kali kita melafazkannya? Ayo kita ulang kembali Bapak Ibu. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihah. Masya Allah, coba Bapak Ibu tanpa saya, silakan. Masya Allah, luar biasa ada ingatan jemaah kita di sini ya. 2 jempol Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hadirin, masyiral muslimin, bunda yang kami cintai, ibu-ibu calon-calon ratu-ratu surga kelak, bapak-bapak para pejuang akhir zaman, mari kita seluruhnya menghadiahkan salawat dan salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika biodata saya dibacakan banyak yang belepotan lidahnya. Kenapa? Karena beberapa nama terasa agak baru, ya. Apalagi pas sesi menyebutkan ayah dari sekian anak. Wah, itu rame. Berapa orang anaknya? Kata siapa? Bertanggung jawab. Alhamdulillah itu adalah benar. Satu sudah ditabungkan di akhirat, sudah bersama-sama dengan anak-anak Palestina lainnya. 20 masih hidup, 11 laki-laki, 9 wanita. 3 ada di Timur Tengah lagi kuliah, 3 ada di Jawa,
sisanya sedang mondok di pesantren kami. Jadi itu memang benar, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kami karena punya banyak keturunan. Jadi Bunda, apa kata anak saya nomor 2? Abang Umar hobinya melukis, Papa hobinya ceramah, Mama hobinya melahirkan. Ini kata putra saya nomor 2 ya, waktu dia dulu masih kecil-kecil. Sekarang beliau sudah di Timur Tengah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa kata Nabi? Sebaik-baik wanita dari umatku adalah yang paling banyak anaknya. Ayo, sudah pada berapa anaknya? Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ya. Ada yang 1, ada yang enggak ada. Ada yang enggak ada. Biar didoakan. Iya Bu ya, tapi saya umurnya sudah 60 tahun, ya enggak bisa lagi didoakan. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Hari ini saya tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat. Bunda, itu sebelahnya kota Bukit Tinggi. Sebelahnya kota Bukit Tinggi, cuma setengah jam. Buya Hamka, nah ini terkenal dari Sumatera Barat, yang sekarang museumnya ada di dekat Danau Maninjau. Sementara Bung Hatta ada di Bukit Tinggi. Nah, Payakumbuh di sebelahnya, pusat dan markas para pejuang Sumatera Barat, Payakumbuh. Hadirin yang saya cintai, kami mendirikan pesantren, dan sejak pesantren kami dirikan, kami pindah dari Jakarta ke Sumatera Barat. Jadi sekarang sudah semuanya dibawa ke Sumatera Barat. Hadirin yang kami cintai, saya dikenal sebagai Ustadz akhir zaman bukan maunya saya. Bu, saya nggak mau disebut-sebut Ustadz akhir zaman, apalagi digelari dengan Ustadz kiamat. Sering Bu, pas lewat kemarin, baru beberapa hari yang lalu, lewat di airport, 2 orang ibu-ibu bisik-bisik, tapi 1 meter jarak dengan saya, sambil nunjuk hidung, Ustadz kiamat, Ustadz kiamat. Yang mana? Yang ini, dekat. Dia ngomong dengan temannya, tapi yang ditunjuk-tunjuk saya, macam tersangka saya jadinya. Jadi baiklah Ibu yang kami muliakan, mau tak mau, kajian akhir zaman ini awal meledaknya di Malaysia. Sejak 2009 sampai 2014 saya kelilingi seluruh Malaysia. Lalu salah seorang saudara kami di Jakarta minta, Buya tolonglah ke Jakarta sesekali. Saya full jadwal di Malaysia, saya mengangguk, saya iyakan, tiba-tiba undangan menjerat saya di mana-mana dengan kajian yang sama. Lama lengketlah istilah Ustadz akhir zaman. Padahal kalau mau jujur, Bunda, kalau mau jujur Pak, saya oke, saya terima status sebagai Ustadz akhir zaman. Tapi Bapak juga umat akhir zaman. Betul Bu? Ibu semua adalah emak-emak akhir zaman. Setuju? Gimana enggak setuju? Memang akhir zaman. Alhamdulillah sekarang Allah pertemukan kita. Selama ini tak pernah bisa menyangka akan masuk Lombok. Dari Sabang sampai Merauke Bu, boleh dikatakan cuma 2 negeri yang selama ini belum pernah kami sentuh, Bali dan Lombok. Sekarang Lombok udah, Bali entah ada entah tidak, entah bisa entah tidak. Dari kecil saya sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau antarkan hamba, jangan engkau biarkan hamba ke Bali ya Allah. Kenapa? Apa salah Bali? Sebali nggak ada salah. Cuma saya tahu di Bali itu kabarnya banyak turis-turis setengah telanjang. Saya takut. Waktu itu
Waktu itu saya masih anak muda. Ya, Bu ya. Lagi pula saya punya paham sufi. Sangat menjaga diri. Punya paham tarekat. Sangat menjaga hati, menjaga pandangan. Jalan aja nunduk, Bu. Itu waktu muda. Kalau udah tua gini gimana menunduk di mana-mana jamaah? Kalau nunduk dibilangin sombong. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ananda kita. Siapa namanya? Ananda Najah. Lihat, kalau ibu-ibu ingin melihat wajah anak surga, ini contohnya. Insya Allah yang paling beruntung siapa? Kedua orang tuanya. Lalu siapa? Gurunya. Lalu siapa? Siapa yang mengayomi dan membiayainya? Masya Allah, Bu. Ibu-ibu, anak yang macam ini, dengan izin Allah, akan menarik orang-orang yang terlibat dengannya ke dalam surga. Masya Allah. Bu, kami punya santri di pondok pesantren Qadarullah yang masuk belajar dengan kami anak-anak miskin, fakir-fakir, bahkan ada yang yatim, Bu. Tapi hebatnya seluruh mereka cerdas-cerdas, pintar-pintar. Rata-rata umur 13 tahun, 14 tahun sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Dan hafalannya bersih dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dites oleh jamaah, yang mana saja yang ditunjuk mereka semua menjawab dengan cekatan tanpa salah. Dan bahkan masing-masing mereka bisa membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran 4 jam, 5 jam, 6 jam, 30 juz, salahnya di bawah 10. Dan itu dianggap mutqin. Dan itu rata-rata anak-anak tak mampu. Anak-anak tidak mampu. Hari ini Pak, anak-anak tersebut kami kirim ke Timur Tengah. Mereka belajar ilmu agama Allah sambil mengejar sanad Al-Quran, sanad hadis. Jadi tema kita hari ini Mujaddid 2024 pembawa cahaya, kembalinya kecemerlangan dan kejayaan Islam. Ketahuilah, generasi akhir zaman yang akan mengembalikan kejayaan Islam adalah generasi yang kembali kepada Al-Quran. Tidak apa-apa anak kita jadi polisi, tidak apa-apa anak kita jadi TNI, tidak apa-apa anak kita nanti gubernur dan menteri. Silahkan anak-anak kita, generasi kita jadi konglomerat. Tetapi mereka ulama. Itu dulu ya. Mereka ulama. Kerjaannya apa? Gubernur. Enggak apa-apa anak kita nanti adalah komisaris perusahaan, tapi dia ulama. Jadi basicnya adalah ulama dulu. Bunda, waktu kami masih di Mesir, Bunda. Waktu kami masih di Mesir, saya dilamar oleh komisaris perusahaan besi baja Indonesia yang sudah buka cabang di berbagai negara. Ketika saya pindah ke Libya, beliau mulai mengincar saya. Saat saya tamat di Libya, langsung dikontaknya, Zulkifli, saya mohon Anda jangan pulang ke Indonesia. Saya jawab, kenapa Pak? Saya minta Anda pimpin perusahaan besi baja saya di Libya. Saya katakan, saya mau berbakti untuk agama Allah. Beliau mengatakan, saya tidak menghalangi. Silahkan Anda tetap jadi ulama, silahkan Anda tetap menjadi da'i, tapi tolong perusahaan saya yang di Libya Anda yang pegang. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertanyaan, kenapa ada orang secerdas beliau, sekaya beliau, sehebat beliau menitipkan perusahaannya untuk kami pimpin buat sebuah negara? Jawabannya adalah nih, karena orang di akhir zaman melihat bahwa pemimpin-pemimpin masa depan adalah orang-orang yang basic agamanya kokoh kuat. Dialah yang berhak mendapatkan kepercayaan memimpin perkara-perkara besar di akhir zaman. Allahu Akbar. Jadi jangan minder Pak. Bapak, anak bapak masukkan ke pesantren. Jangan minder. Kan banyak yang mencibir nih, tukang cibir itu banyak sekarang Bu. Apalagi Sumatera Barat. Sumatera Barat itu pusatnya PCI. Apa PCI?
Partai CME Indonesia. Maaf nih kalau ada orang Sumatera Barat, jangan tersinggung ya. Memang yang tukang ngejek itu banyak di Sumatera Barat. Negeri lain gimana? Ya kakak beradik lah. Tapi mencemeh itu tinggi sekali. Kau masukkan anakmu sekolah tahfiz, jadi apa dia nanti? Kau masukkan anakmu ke pesantren, jadi apa dia nanti? Kau masukkan anakmu dari SD agama terus, jadi apa dia nanti? Teman-teman saya, Bunda, teman-teman saya dulu yang waktu mondok nakal, Bu. Ada yang merokok malah, ya. Ada yang merokok, ada yang pacaran, ada yang nakal-nakal. Tapi demi Allah, senakal-nakalnya anak pondok, berkahnya pondok pesantren menjadikan dia sekarang, di usia sekarang, memimpin di berbagai daerah. Ketika kami reunian, pemimpin semua. Masya Allah, itu berkahnya pondok. Berkah pondok itu. Maka jangan pernah bimbang dan ragu. Kirimkan anak-anaknya, cucu-cucunya ke pondok-pondok pesantren. Sampai koordinasi agamanya, nanti dia jadi rebutan, Bu. Jadi rebutan. Waktu saya pulang, ada seorang pengusaha besar di Jakarta. Di Jakarta saja 17 perusahaannya, Bu. 17 besar-besar. Dan ketika saya berkunjung ke rumahnya, apa kata bapak ini? Zul, Anda kapan tamat? Saya insya Allah 2 tahun lagi, Pak. Zul, 2 tahun Anda tamat, saya tunggu. Nanti Anda kembali ke sini ya, ke rumah saya. Tadi yang datang menghidangkan teh, roti, itu anak gadis saya. Zul, saya akan titipkan anak gadis saya kepada Anda. Jadilah Anda imam untuk anak gadis saya. Wow. Dan saya punya 17 perusahaan untuk di Jabodetabek. Anda pilih mana yang Anda mau. Anda pilih mana yang Anda suka, Anda yang pegang. Masya Allah, Bu. Pertanyaan, yang macam saya bukan seorang saya mengalami seperti itu, Bu. Hampir merata-rata teman-teman kami, Bu, maaf, jadi rebutan orang-orang cerdas di Indonesia. Untuk dijadikan menantu, untuk dijadikan pemegang tanggung jawab amanah perusahaan tertentu dan sebagainya. Ini sekali lagi alasan kenapa kita harus menitipkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Banyak alasan. 1, pergaulan di luar makin tak terkendali. 2, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana-mana hari ini musuh nomor 1 pendidikan adalah gadget handphone. Bagaimanapun pondok pesantren tetap mengawal. Ya, tetap mengawal. Dan bagaimanapun pondok pesantren, sholat 5 waktu prioritas. Bahkan puasa Senin Kamis. Bagaimanapun juga, Pak, bandelnya anak kita, selama dia di pondok pesantren, dia tidak akan pernah menjadi residivis dan penjahat. Paling banter anak kita ini melanggar peraturan, merokok. Paling main HP. Itu kejahatan paling jahat yang dibawa oleh anak-anak pesantren. Ya. Tapi berikutnya Bapak Ibu, ini insya Allah barokah pondok pesantren menjamin masa depannya, baik di dunia wabil khusus akhirat. Kemarin kami reunian para alumni Libya. Saya kan dari Mesir ke Libya. Reunian kami kemarin, kumpul di Sumatera Barat. Saya lihat, ya Allah, ini orang dulu semasa sekolahan dan belajar dengan kami di Libya, suka begadang, suka betanggang, ketawa ketiwi ke sana kemari. Ya kayak anak-anak mahasiswa pada umumnya lah, main-main di pantai dan sebagainya. Pulang-pulang hari ini kami bangga melihat. Saya bangga punya teman Anda. Saya bangga punya teman Anda. Dia menjadi tokoh, menjadi pemimpin, bahkan ada yang menjadi rektor, ada yang menjadi dekan. Luar biasa, Bunda. Ini barokah pendidikan Islam. Jadi Bun, minta maaf ya Bun ya, kenapa kami menyampaikan ini awal-awal. Kebanyakan hari ini para orang tua kehilangan kepercayaan diri jika masukkan anaknya ke pondok pesantren. Percayalah, tidak ada tempat yang lebih baik saat ini di akhir zaman melebihi pondok pesantren. Ya banyak ya pembulian di pondok pesantren. Dari dulu ada pembulian di pondok-pondok pesantren. Bukan masalah baru itu.
Di pesantren itu banyak penyakit menular. Penyakit menular di pondok-pondok itu aja. Penyakit kulit, gatal, panuan, bengek, sakit mata menular. Paling-paling itu aja penyakitnya, Bu ya. Dan itu enggak buat orang mati, Bu. Sekarang ini di pondok kami sedang menular penyakit mata, merah semua matanya. Dan menurut kami itu biasa, karena kami juga mengalami dulu. Hamba-hamba Allah yang kami cintai. Tak lama lagi, ini kabar gembira nih. Mau dengar kabar gembira? Palestina kan ada di puncak penderitaan hari ini. Tapi yakinlah, setinggi-tinggi puncak pendakian, pada akhirnya sampai enggak di ujung pendakian. Setelah sampai di mana? Di puncak, apa yang terjadi? Pasti menurun. Fa inna ma'al usri, wahai hamba-hamba Allah, sepahit-pahit keadaan Palestina hari ini, Palestina tak lama lagi dengan izin Allah, insya Allah akan merdeka. Takbir. Insya Allah Palestina akan ditolong, dibantu oleh Allah. Takbir. Hal ini diakui oleh para pengamat, para pakar, para ahli, baik dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, dari Jerman. Semua hari ini sepakat mengatakan bahwa Palestina, Israel mustahil bisa menang dalam perang. Alhamdulillah. Sudah mereka yang bilang mustahil, Bu. Padahal yang nolong Israel membantai umat Islam Amerika, yang nolong Israel membantai umat Islam di Gaza, Palestina, Inggris, yang nolong Perancis, yang nolong Jerman, Swedia, India, Belanda, Austria, Australia, banyak negara-negara Eropa membantu membantai, tapi yang dibantai enggak kalah-kalah. Allahu Akbar. Kabar gembira, nanti kita hubungkan apa hubungan Palestina merdeka dengan Indonesia dan seluruh dunia ke depan berubah. Insya Allah titik perubahan itu 2024. Amin ya Rabbal. Titik perubahan dunia ini insya Allah Ta'ala 2020. Dan itu diawali dari Palestina. Takbir. Kalau Indonesia kira-kira gimana ya? Saya nggak ikut-ikutan ya. Tapi yuk kita aminkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menangkan Indonesia ya Allah. Untuk memimpin dunia ya Allah. Ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah. Berkat adanya Indonesia ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini amin yang ikhlas ya, bukan amin politik. Amin yang ikhlas. Kalau amin politik gimana? Amin juga. Nah, itu hak ibu, hak bapak ya. Yang jelas ijtima ulama arahnya ke sana. Terserahlah ibu mau kemana, kami nggak ngurus. Yang paling penting bagi kita, Indonesia ke depan semoga dipimpin oleh orang beriman. Amin ya Allah. Saya udah dipesan-pesan ini, Bu. Tolong Buya kalau datang ke sini jangan bicara politik. Makanya nggak mau bicara politik. Jadi kalau ada amin, betul-betul amin. Ya, nggak ada hubungan dengan politik. Amin ya amin aja. Oke, setuju? Jadi jangan tuduh Uzma bawa-bawa politik ke Lombok ya. Kalau kami ngajak amin, ya amin aja. Sudah selesai. Kita kembali ke Palestina. Kita kembali ke Palestina, Bu. Ini ada kepedihan, Bu. 2 hari yang lalu kami baca berita di CNN News memberitakan 800.000 orang rakyat di Gaza, Palestina hari ini terancam mati kelaparan. 800.000 terancam mati kehausan. Tak ada yang akan mereka makan lagi. Tak ada, Bu. Di dapur kita alhamdulillah ada stok beras.
Di kulkas kita ada makanan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tapi di Palestina, jangankan stok beras, jangankan kulkas, listrik pun udah nggak ada. Tak ada, air tak ada. Bagaimana mereka mau mandi? Bagaimana mereka mau berwudu? Jangankan mandi berwudu yang dikaji, rumah pun udah nggak ada. Masjid hancur semua. Rumah-rumah sakit sudah runtuh. Rontok sama rata dengan bumi. Sekolah-sekolah, anak-anak nggak pada sekolah hari ini. Kantor-kantor tidak ada lagi yang beroperasi. Lebih 80%, lebih 80% bangunan yang ada sudah runtuh. Yang ada tak layak lagi dihuni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar muhasabah. Seberat-berat apa masalah Bapak hari ini di rumah tangga, Bu? Seberat-berat apa masalah Ibu? Apakah masalah anak, masalah hutang, masalah tetangga, masalah apa? Seujung kukunya nggak ada apa-apanya dibandingkan masalah yang ada di Palestina. Nggak ada apa-apanya. Bu, Ibu udah pada makan siang belum? Udah pada makan pagi tadi? Untuk makan malam udah ada stok? Bahkan sudah ada yang janjian kita makan malam di Anu ya. Kita makan Anu ya. Betul Bu? Sudah, dan itu dengan lancarnya mengeluarkan dana 100.000, 200.000, 300.000 sekali kendurian sekian puluh juta. Wahai Bapak Ibu, kita kenyang hari ini. Di sana menunggu mati karena lapar. Apa kata rakyat Gaza Palestina? Kami hari ini tak tahu kami akan mati karena kelaparan atau kami mati karena dibom. Dua-duanya kami akan pindah alam. Kami menunggu waktu itu saja lagi. Saya mau bacakan hadis. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Qalu, para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasul? Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala man bata syab'ana wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang yang bisa tidur sementara perutnya sudah terisi. Dia bisa tidur dalam keadaan perutnya kenyang. Dia bisa tidur karena dia bisa tidur di dalam biliknya, di atas kasurnya, pakai selimut, bahkan ada yang pakai AC, bisa tidur. Wajaruhu ja'i'. Sementara saudaranya ada yang kelaparan, saudaranya ada yang tak makan lalu tak bisa tidur. Tak bisa tidur karena tak punya kamar. Jangankan kamar, alasnya pun reruntuhan yang ada. Itu pun masih dikejar bom. Gimana bisa tidur? Dia tahu, tapi dia tidak bantu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Bapak Ibu tahu syarat masuk surga harus punya iman. Iman yang paling rendah, iman yang paling bawah namanya iman terbawah. Sementara iman yang tertinggi iman nomor 1. Iman pertengahan, iman paling bawah. Nabi mengatakan ketiga-tiga iman yang tadi tak ada. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Lalu dengan alasan iman yang mana kita dimasukkan ke dalam surga? Bapak Ibu, kita akan kaitkan antara kebangkitan akhir zaman dengan Palestina. Pasti. Hanya saja sekarang kami ingin menggugah hati kita bersama-sama di acara yang sempurna mulia ini. Bapak Ibu, kita bakalan akan mati, betul? Ibu bakal akan meninggal insya Allah, Bu. Bapak juga begitu, Pak. Status akhir dari kita semua adalah yarhamuhullah, almarhum, almarhumah. Pada akhirnya gelar setiap kita adalah almarhum, almarhum. Lalu kita pulang ke kampung halaman dan kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah berkata, nanti Allah panggil hamba-hambanya di hari kiamat ketemuan dengan Allah. Allah bertanya kepadanya, hai hambaku, engkau tahu dulu aku kelaparan. Lalu kenapa engkau tidak beri aku makan? Hai hambaku,
engkau tahu aku dulu sakit. Lalu kenapa engkau tidak kunjungi aku? Kenapa engkau tidak memberi aku obat? Hai hambaku, engkau tahu aku disakiti, dizalimi. Kenapa engkau tidak datang menolongku? Kenapa engkau tidak datang membelaku? Hadis ini sahih ya, riwayat Imam Ahmad. Lalu si hamba bingung. Sebab Allah mengatakan, aku sakit, aku dizalimi, aku lapar. Kenapa tak datang? Kenapa tak nolong? Kenapa tak kasih makan? Kan gitu. Si hamba menjawab nanti, ya Rabb, ya Allah, Anta Rabbul Alamin. Engkau ini kan sang maha penguasa. Alam semesta, engkau yang punya, engkau yang ciptakan. Engkau maha kuat. Bagaimana mungkin ya Allah engkau kelaparan sehingga kami engkau wajibkan datang membawamu, untukmu makanan. Bagaimana caranya ya Allah? Bagaimana mungkin ya Allah engkau dizalimi sehingga engkau wajibkan kami datang membelamu? Bagaimana caranya ya Allah engkau sakit sehingga kau wajibkan kami untuk menjengukmu dan memberimu obat? Lalu apa kata Rasulullah? Allah menjawab, hai hambaku, apakah tidak sampai kepadamu berita tentang hambaku yang lain? Mereka kelaparan. Bukankah engkau bisa memberinya makan? Apakah tidak sampai kepadamu berita hambaku di tempat yang lain? Mereka sakit. Bukankah engkau bisa datang dan memberikannya obat? Apakah tidak sampai kepadamu berita hamba-hambaku dizolimi? Engkau bisa datang dan menolongnya. Dan kondisi yang paling tepat zaman sekarang adalah ini yang paling tepat sekarang. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah membantu Palestina. Saya yakin, alhamdulillah. Semoga Allah terima semua ya Bu. Cuma maaf Bu, apakah kita membantu mereka sesekali saja? Iya Bu, kita bantu mereka sesekali saja. Udah kemarin, kapan? Dulu waktu 2 minggu yang lalu ada tablik akbar bersama UAS. Ada tablik akbar sama Uzma. Kami udah nabung untuk Palestina. Bu, Ibu, mereka manusia enggak? Makannya cuma sekali Bu? Makannya cuma sehari Pak? Atau dia butuh makan selama mereka masih hidup? Iya, mereka enggak bisa kerja. Tempat kerja mereka sudah hancur. Ya, mereka sudah tidak punya apa-apa. Berarti untuk sementara sampai mereka merdeka, makan minumnya harusnya selalu ada saudaranya yang nolong. Gitu loh Bu. Boleh izin nih turun ke bawah? Boleh jalan-jalan? Bismillah. Saya jarang Bu kalau Pak ngomong tuh di atas kayak kena pasung. Nggak bebas bergerak. Kalau gini kan enak ya Bu ya. Bu, oh Ibu, Ibu apa kabar? Baik, coba lihat seger-seger Ibu kami yang ada di sini. Nampak meriah-meriah, cantik-cantik, Masya Allah. Dan Ibu sudah bantu Palestina, alhamdulillah. Tapi Bu, sekali lagi, enggak bisa dong hanya sekali seminggu, hanya sekali sebulan, apalagi sejak Palestina meletus kita udah bantu sekali. Enggak bisa Bu. Sebab apa? Sebab mereka laparnya enggak sekali. Selama mereka laparnya berulang-ulang, kita harus kasih makan dia berulang-ulang. Jadi saya punya tawaran nih kepada Bunda. Tawarannya gitu. Contoh ini, boleh ambil contoh. Ibu, sekarang usianya berapa? Iya, serius. Kok kayak 45? Masya Allah, 60 tahun. Bunda, ini kami gak kaget Bun. Di Lombok ini orang-orang umurnya udah tua-tua tapi kelihatannya muda-muda. Apa rahasianya ya? Masya Allah. Masya Allah. Jawab alhamdulillah aja lah. 60, Ibu masih ada suami. Anaknya berapa orang? Anak 3, suami 1 ya Bu ya. Suami ada, anak 3.
Oke, berarti ada 5 orang. Bu, ini kami tanya setiap kita. Wahai Bapak Ibu, 5 orang, kira-kira kita selipkan 1 orang lagi nambah di keluarga kita, tapi orang Palestina, bisa enggak? Bisa enggak Pak? Kita enggak usah tanya yang mana orang Palestinanya Buya, enggak usah tanya dah. Biar Allah saja yang atur, tapi buat celengan khusus di rumah. Makan pagi kita Bu, lalu kita ambil, wahai saudara Palestinaku, ini makan pagimu, masukkan. Makan siang kita, wahai saudara Palestinaku, ini makan siangmu, masukkan. Begitu juga makan malam. Nanti kalau ada sedikit tambahan rezeki bonus, wahai saudaraku, bajumu habis semua kan karena dibom, barangmu habis semua, ini untuk beli baju barumu, walaupun hanya 100.000, masukkan. Masukkan tiap hari. Tiap keluarga nampung 1 orang Palestina. Setiap keluarga nampung 1 orang Palestina. Siapa saja orangnya terserah, biar Allah yang atur. Kalau ada acara-acara besar begini, langsung atas nama ibu-ibu paguyuban, ya, tampil sekian keluarga dari kajian Ummahat Paguyuban. Umpamanya bisa nampung 1 RT dari keluarga Paguyuban, ya Paguyuban namanya, ya. Ya benar, Masya Allah. Jadi kita punya orang, kalau bisa ordinir, ada tabungannya. Setiap kali ada acara begini, datang kotak berjalan. Ya Rob, ini untuk saudara Palestina hamba. Datang kotak, datang apa plastik. Ya Rob, ini untuk saudara Palestina hamba. Terimalah buat mereka. Kenapa? Kabar gembira mau kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Tak lama lagi insya Allah Ta'ala, Allah tolong Palestina. Palestina menang dan merdeka. Amin. Palestina ditolong oleh Allah. Bersama kita atau tanpa kita, Palestina pasti menang. Amin. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Palestina merdeka? Coba buka fase keempat. Buka fase keempat, coba lihat dulu sebentar Bapak Ibu. Di fase keempat ini, apa yang terjadi? Saya ambil di sini sebentar. Ini Palestina dan akhir zaman. Oh ya, fase keempat apa nih? Mungkin Bapak Ibu bingung. 5 fase dulu dah. Lihat 5 fase sebentar ya. Ayo segera. Nah ini start, ini finish. Start ini Nabi Muhammad diutus, finish ini adalah berakhirnya orang Islam serentak meninggal dunia sedunia. Setelah finish 40 tahun kemudian baru kiamat. Dan Nabi bersabda, dari start Nabi diutus, ya, kalian semua pasti menjalani 5 fase sejarah, barulah meninggal serentak seluruh orang Islam sedunia. Baik Bapak Ibu, fase pertama, kedua, ketiga sudah selesai. Fase pertama Nabi Muhammad yang memimpin kita 23 tahun. Fase kedua Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Fase ketiga kerajaan dan dinasti, ya, selama 1227 tahun. 3 fase ini sudah selesai. Kita sekarang di fase keempat. Sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki tanggal 3 Maret 1924, sejak itu kita berada di fase Islam tidak memimpin dunia. Dan kita sudah penghujung fase 4. Sebentar lagi kita loncat ke fase kelima. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Takbir. Dan menurut KGB Rusia, Islam akan mulai memimpin dunia dengan khilafah Islamiyah tahun 2025. Takbir. Itu terdapat di New York Times. Kalau CIA mengatakan di atas tahun 2020 Islam mulai berkuasa kembali memimpin. Tapi dalam Al-Quran Allah juga menjanjikan kalian nanti akan kembali memimpin dunia. Yang hebatnya pusat pemerintahan Islam seluruh dunia adalah Palestina. Allahu Akbar. Bu, 2 minggu yang lalu Bunda Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali baru kembali dari Palestina. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu. Dan dengan izin Allah Bunda, nanti tanggal 16 Februari, hari setelah Pilpres, kalau Allah izinkan kembali ya, saya akan kembali berangkat ke Palestina tanggal 16 Februari, bawa rombongan jamaah, insya Allah 1 pesawat. Jadi kami umroh plus Aqsa.
Pertanyaan adalah, kenapa Nabi berkata pusat pemerintahan kalian di akhir zaman adalah Palestina? Tempat yang teraman nanti di akhir zaman adalah Palestina. Pertanyaan, Buya, bukannya Palestina paling kacau? Bukannya Palestina perang dan perang, hancur dan hancur? Jawaban, betul. Tapi ketahuilah oleh Bapak Ibu, bahwa hari ini seluruh kota-kota dari Palestina yang telah dijajah Israel oleh pemerintah penjajah Israel, Pak, mereka sulap menjadi kota-kota mewah, Pak. Jalan rayanya seperti airport, mewah-mewah. Kota-kotanya seperti standar Eropa, bahkan mengalahkan Eropa. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, hotel-hotel mewah, apartemen-apartemen yang bisa menampung manusia ratusan juta orang. Dan bahkan mereka bangun rumah hari ini 30 juta unit rumah mewah. Padahal orang Israel di Palestina hanya 2,5 juta. Mereka bangun rumah mewah 30 juta lebih. Kenapa? Oh. Bu, kok banyak betul mereka rumah? Banyak betul mereka bangun rumah. Dan jumlah orang sedunia, jumlah orang Yahudi dunia hanya 2,5 juta. Sedunia orang Yahudi jumlahnya sedunia adalah 25 juta. Mereka buat rumah di Israel, Palestina hari ini yang dijajah 30 juta unit rumah mewah lebih, dan itu pun belum termasuk apartemen-apartemen yang bisa menampung ratusan juta. Pertanyaan kita, dan ini langsung kami jawab, kenapa mereka bangun sebegitu banyak? Jawabannya adalah Allah perintahkan mereka sebagai budak, bangun, 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 bangun. Karena kata Rasulullah, pusat pemerintahan Islam seluruh dunia nanti adalah Palestina. Dan kalian, kita nih, amin, kita ya, kalian diperintahkan Nabi ketika dunia sedang kacau-kacaunya, tempat yang paling aman untuk tempat tinggal kalian nanti adalah Palestina. Allahu Akbar. Yang disuruh bangun siapa? Israel. Yang tempat tinggalnya di sana siapa? Kita. Kita Palestina nggak seberapa. Berarti kita. Caranya bagaimana? Pastikan di masa Palestina susah, kita bergabung dalam kesusahan Palestina. Tolong mereka. Nanti di saat-saat kita yang susah, Palestina prioritaskan menolong kita. Takbir. Jadi hari ini tolong dipersiapkan. Dipersiapkan diri kita menjadi salah satu keluarga rakyat Palestina yang masih hidup. Buat celengan khusus di rumah. Sore ini kita tetap jalan ini. Jalankan kotak, jalankan kencelengan khusus Palestina. 19 Februari Zulkifli Muhammad Ali berangkat, tak bawain titipan Bapak Ibu, kasih ke mereka nanti insya Allah. Lalu setiap rumah buat celengan khusus untuk Palestina Bapak Ibu. Ingat, insya Allah yang membantu Palestina keluarganya diberkahi oleh Allah. Yang membantu Palestina rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang membantu Palestina anak keturunannya diberkahi oleh Allah. Yang membantu Palestina masalah-masalahnya diangkat oleh Allah. Amin Rabbal. Ini pesan kami kepada kita semua sebelum kita berdoa. Kami minta agar tidak ada di antara kita yang ketinggalan dalam momen yang maha indah ini. Menuju kebangkitan Islam di akhir zaman, kita semua memastikan bahwa kita adalah pejuang Palestina. Ya, insya Allah. Sebelum kita berdoa, mari kalau ada tim yang bisa bantu, kita tidak jalankan syal. Ya, kita tidak jalankan syal, cukup kotak saja dikelilingkan. Tolong kotaknya dikeliling, ini untuk Palestina, khusus Palestina Bunda. Ibu nggak bawa duit nggak apa-apa, cincin bisa lepas. Serius Bu? Cincin, anting-anting, kalau bisa yang kita punya ini kita bawa untuk ke akhirat ya Bu ya. Dan tolong setiap rumah punya kencelengan untuk Palestina. Oke, baik, sambil jalan kita bersalawat untuk Rasulullah SAW. Bang Abid nggak buka ya, silakan kotaknya dijalankan. Ini kekecilan mah kotaknya. Ini kekecilan kotaknya, harusnya kotaknya yang besar sehingga masuk dananya mantap. Baik, hadirin, ini sudah mau maghrib ya Bu.
kita mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada. Kotak, jamaah minta kotak. Hah? Mana? Sekarang dibakarnya semangat jamaah itu sekarang. Kalau tadi belum terbakar jamaahnya, sekarang status jamaahnya udah bakar semangatnya. Beda yang keluar. Baik, ini kotak-kotak jalan ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah ya. Baca sama-sama Al-Fatihah, kemudian angkat tangan dan aminkan doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya, aminkan. Ya Allah, wahai Rabbul Alamin, sampaikanlah salawat dan salam kami untuk baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, setiap jamaah yang ada di dalam masjid ini ya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda, laki-laki dan wanita, anak-anak kecil, siapapun yang hadir ya Allah, jadikan semua yang hadir dalam acara yang mulia ini pada hari Jumat yang berkah ini ya Allah, sebagai hamba-hambamu yang engkau persaksikan keimanan mereka ya Allah. Ya Allah, angkat seluruh derajat mereka di sisimu ya Allah. Ya Allah, sedekah yang mereka keluarkan untuk Palestina, jadikanlah sedekah ini pengundang keberkahan harta mereka ya Allah, dan membantu kelancaran seluruh usaha-usaha mereka ya Allah, dan menjadikan berkah pula keluarga dan anak keturunan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah yang ada di dalam masjid ini. Sampaikanlah bantuan kami ya Allah untuk Palestina yang terjajah. Sampaikanlah bantuan kami untuk rakyat Palestina yang beriman. Sampaikanlah bantuan kami ya Allah untuk kemanusiaan, bagi tragedi kemanusiaan yang terparah yang ada di abad ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampuni saudara kami yang telah meninggal dunia di Gaza, Palestina ya Allah. Angkatlah derajatmu dan cucilah dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan mereka syahid di sisimu ya Allah. Wahai Rabb kami, senangkan dan bahagiakan mereka di alam barzakh sana sebagai syuhada. Ya Allah, para pejuang yang sedang berjihad di Palestina. Ya Rabb, para pejuang yang hari ini terus maju dengan gagah berani di Gaza, Palestina, menghancurkan, melululantakkan, menghalau, mengusir dan membuat hina, lari terkocar-kacir tentara Zionis Israel, tentara Amerika, Inggris, Perancis, Jerman dan apapun negara-negara Eropa yang ikut menolong Israel. Ya Allah, tolonglah perjuangan para mujahidin ini ya Allah. Tolonglah perjuangan para mujahidin ini ya Allah. Tolonglah perjuangan para mujahidin ini ya Allah. Menangkanlah jihad mereka. Merdekakanlah Palestina ya Allah. Merdekakanlah Palestina ya Allah. Merdekakanlah Palestina ya Allah. Dan bebaskan Masjidil Aqsa. Izinkan kami bersama-sama salat, rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa ya Allah. Sebagaimana engkau mudahkan kami ke Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, izinkan dan mudahkan kami ya Allah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Salat, rukuk, sujud di dalamnya ya Allah. Allahumma Rabbana amin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, setiap harta yang kami keluarkan, tolonglah itu memancing harta lain yang lebih banyak dan lebih berkah untuk kami ya Allah. Setiap infak yang kami infakkan untuk Palestina,
Jadikan ini pintu-pintu pembuka semua rezeki-rezeki kami ya Allah, sehingga kami dan keluarga kami melimpah dalam keuntungan yang besar dunia akhirat ya Allah. Ya Rabb, tanggal 14 Februari 2024 ini, dari Sabang sampai Merauke dan bahkan orang-orang Indonesia yang ada di berbagai belahan bumi di negara-negara lain akan serentak mengikuti acara pesta demokrasi, Pilpres dan Pileg ya Allah. Wahai Rabb, Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui, berbagai persiapan telah dipersiapkan, berbagai cara telah dirancang, dan bahkan ada yang berniat tidak lurus, tipu-tipu, tipu muslihat, curang, dan segala macam makar, konspirasi, segala apapun yang bisa untuk memenangkan kelompok tertentu. Sudah ada pihak-pihak tertentu yang mempersiapkan. Kami adalah hamba-hambamu yang tak berdaya, tapi kami menyaksikan dan kami tahu seperti yang sudah terjadi beberapa saat sebelumnya ya Allah. Untuk ini, di hari ini kami angkat tangan-tangan kami kepada Engkau. Ya Allah, kandaskanlah seluruh tipu-tipu yang telah dirancang ya Allah. Ya Allah, batalkanlah seluruh tipu muslihat yang telah dipersiapkan ya Allah. Ya Allah, lenyapkanlah seluruh makar yang telah dirancanakan ya Allah. Ya Allah, kami angkat tangan kami dan berdoa kepadamu. Izinkan yang memimpin kami ke depan adalah hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Izinkan yang memimpin kami, baik sebagai presiden atau wakil, atau juga wakil-wakil legislatif bagi kami ya Allah, adalah hamba-hamba-Mu yang takut kepadamu, cinta kepada kami dan sayang kepada NKRI ini ya Allah. Orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang bertakwa. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Amankanlah acara tanggal 14 besok ya Allah, dari kekacauan, dari keributan, dari pertumpahan darah, bahkan jangan sampai ada nyawa yang melayang ya Allah. Lindungilah ya Rabb acara Pilpres besok dan Pileg besok dari kekerasan, anarkisme, dari kegaduhan dan perang saudara ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami. Dan Bapak Ibu yang ada di dalam masjid ini hari ini ya Allah, berikan kepada kami maunah, taufik, inayah dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami istiqomah di akhir zaman, menelusuri dan meniti jalan-Mu yang lurus ya Allah. Sabarkan kami berislam, sabarkan kami memegang erat-erat Islam. Jadikan kami takut kepadamu melebihi apapun ya Allah. Jadikan kami takut dengan azab dan neraka-Mu ya Allah, melebihi apapun. Dan jadikan ridho-Mu, cinta-Mu dan surga-Mu adalah sejatinya buruan kami ya Allah. Ya Rabb, lahirkan pemimpin-pemimpin besar dari pondok-pondok pesantren, dari sekolah-sekolah teladan yang baik ya Allah, untuk ke depan memimpin Indonesia dan memimpin dunia ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, lahirkan ke depan dari pondok-pondok pesantren orang-orang ke depan yang akan merubah Indonesia dan merubah dunia kepada Indonesia emas, kepada Indonesia yang memimpin peradaban. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, semoga doa kita Allah kabulkan semua. Semoga Bapak Ibu diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotak yang tadi sedang berjalan dan berhenti, tolong lanjutkan jalan kotaknya. Tadi ada yang berkata sudah awal-awal, maka kami katakan yang pertama itu biasanya energinya masih lemah. Yang terakhir dengan penuh energi. Maka kontak itu sendiri akan menjadi kotak kecil itu. Ya, karena kurang. Baik ya, demikian saja. Mari sama-sama kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi,
Siapa yang membaca doa kafaratul majlis sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang terlanjur dibuatnya sebelum itu. Mari ya Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, semoga sehat semua. Allah pertemukan lagi kita di pertemuan berikutnya. Setidaknya Allah pertemukan kita nanti di pintu surga. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebentar ada pengumuman sedikit. Bapak Ibu, ini adalah yang membiayai anak-anak kita yang kuliah di Timur Tengah. Ada 22 orang hafiz Quran semuanya, calon-calon ulama masa depan. Dan mereka kita yang sekolahkan, kita yang beasiswai. Keuntungannya kami ambil dari ini. Apa ini? 100% keuntungannya untuk pondok pesantren dan sekolah anak-anak. Ini adalah parfum kesturi yang telah kami ruqyah. Bibit dan biang asli kita impor dari India, lalu saya solatkan 2 rakaat diruqyah dengan ayat-ayat pilihan. Kegunaannya menghapuskan segala gangguan jin dan sihir, menghapuskan segala gangguan santet, guna-guna dan segala kejahatan magic ya. Terdapat di luar, diambil, bayar biayanya, semua keuntungannya kembali untuk tabungan akhirat Bapak Ibu. Cara memakainya ini penting, cara memakainya. Botol yang gendut untuk bapak-bapak, botol yang langsing untuk ibu-ibu. Dia ada 2 botol ya. Nanti ke ubun-ubun, bismillah Allahu akbar. Ke urat nadi kanan, bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Lalu bawah telinga, bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Dagu, bismillah Allahu akbar. Ketiak, bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Dan lubang pusar. Dilakukan sebelum sholat. Habis itu doa, ya Allah bila benar di tubuh hamba ada jin, ada setan, ada sihir, ada santet, ada guna-guna, ada kejahatan gaib, ya Allah berkat kesturi yang telah diruqyah lenyapkan semua ya Allah. Gitu cara pakainya ya. Lakukan ini kepada anak kita, kepada keluarga kita yang kena gangguan sihir, setan dan sebagainya. Semua keuntungannya kembali untuk tabungan Bapak Ibu semua karena ini fi sabilillah. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon duduk dulu, acara belum kita selesaikan karena acara lelang belum kita laksanakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada acara lelang untuk penggalangan dana Palestina. Jadi mohon untuk duduk sebentar untuk kita acara lelang syal dari langsung dibawa oleh Abuya langsung ini. Ibu-ibu mohon maaf dengan berakhirnya acara tausiah beserta doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Dan semoga keringanan langkah dari ibu-ibu dan bapak-bapak menuju tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Kita tutup kegiatan kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamd.